Jadi di dalam spirulina itu ada 3 unsur, unsur tumbuhan, unsur hewan, dan unsur bakteri. Sehingga kalau dipecah, nutrisinya itu melengkapi kebutuhan kita sehari-hari. Itulah yang kemudian bisa disebut sebagai kelompok superfood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusron, bisa dipanggil Yusron. Asalnya dari Yogyakarta, lahir di Yogyakarta. Kemudian mengembangkan usaha budidaya mikroalga spirulina itu di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Spirulina itu adalah satu jenis komoditas mikroalga yang fungsinya itu lebih banyak untuk suplemen makanan. Nah, spirulina itu nama dagang umum. Spesiesnya itu saat ini bervariasi, ada yang menyebut Arthrospira, ada yang menyebut Limnospira. Itu adalah kelompok mikroalga atau orang lebih kenal itu namanya lumut. Cuma bedanya ini adalah lumut super karena menjadi produk namanya superfood, makanan super. Bisa menjadi produk makanan super karena proteinnya yang tinggi, bisa di atas 65% bahkan 70%. Karena proteinnya yang tinggi ini kemudian banyak pihak itu tertarik untuk menggunakan ini sebagai protein alternatif yang sifat hidupnya spirulina ini kita sebut makhluk yang bukan-bukan. Karena kalau kita lihat dari deskripsi di Badan Pangan dan Obat BPOM ya, di BPOM itu menyebut spirulina itu adalah sayuran kering. Kalau peraturan di KKP atau budidaya ini kita sebut budidaya biota air lautnya atau sebagai ikan lah mudahnya gitu. Tapi kalau pendekatannya ke pendekatan obat, bahan baku obat, ini adalah bahan dari mikroorganisme atau kelompoknya bakteri. Jadi di dalam spirulina itu ada 3 unsur, unsur tumbuhan, unsur hewan, dan unsur bakteri. Sehingga kalau dipecah, nutrisinya itu melengkapi kebutuhan kita sehari-hari. Itulah yang kemudian bisa disebut sebagai kelompok superfood. Nah, kajian yang terbaru akhir-akhir ini adalah tidak hanya sekedar protein yang tinggi, tetapi antioksidannya juga tinggi. Bahkan dari beberapa kajian itu menyebut konsumsi 1 gram spirulina kering itu bisa memenuhi antioksidan setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Nah, itu kan sesuatu yang fantastis dan datanya bisa dikonfirmasi. Kalau kegunaan spirulina saat ini banyak. Kebetulan kami mencoba mengedukasi masyarakat itu melalui produk-produk retail yang kita kembangkan. Basisnya kita ada 4 penggunaan spirulina. 1 adalah area kesehatan. Produknya bisa berbentuk kapsul suplemen. Kemudian produk minuman atau food ya, pangan. Itu produknya bisa minuman fungsional. Kemudian bisa juga dalam bentuk fortifikasi makanan, ada kita masuk di keju, masuk di mie instan warna hijau, es krim warna hijau, jadi lebih food coloring untuk memberikan warna hijau sekaligus tambahan gizi di makanan. Yang ketiga itu areanya adalah area agro, pertanian. Itu alga itu kita gunakan untuk penggemuk ayam broiler, penggemuk sapi. Karena problem di peternakan itu kan satu efisiensi pakan, konversinya harus tinggi, FCR-nya harus rendah, ya, supaya konsumsi pakannya bisa diminimalkan, tapi menghasilkan bobot yang diharapkan, bobot harian. Nah, dari alga itu bisa menambah nafsu makan hewan ternak sekaligus meningkatkan kecernaan pakan sehingga menjadi daging. Kemudian sektor agro yang lain adalah di airnya ini mengandung nitrogen yang tinggi sehingga bisa digunakan untuk pupuk pertanian. Bahasa kerennya itu biostimulan. Tapi biostimulan belum dikenal umum, yang kita sering sebut adalah pupuk asam amino. Kemudian yang keempat itu adalah pada sektor lingkungan, bahwa alga ini menyerap oksigen sehingga bisa menjadi terobosan, bahasa kerennya itu pohon cair. Jadi alga ini bisa dibikin semacam furniture hijau, baik di jalanan, di ruang terbuka, di ruang misalnya halte, atau di tempat klub malam yang banyak emisi karbon dari rokok, dari manusia, dari kendaraan. Ini bisa menyerap karbon lingkungan dan menghasilkan oksigen yang lebih segar. Jadi untuk menyelamatkan bumi ini dari polusi. Bisa jadi 4 sektor itu, kesehatan, pangan, pertanian, sama lingkungan. Bisa masuk semua. Jadi kami di Alga Park ini kita mengusung
mengusung slogan namanya Total Alga Solution. Jadi kita ingin memberikan solusi terhadap problem di masa depan. Problem kesehatan, misalnya obat-obatan mahal. Jadi sebetulnya kesehatan kita bisa disuplai dari suplemen-suplemen organik seperti ini. Kemudian pangan yang sehat, kita butuh pangan fungsional saat ini. Jadi pangan fungsional itu tidak hanya sekedar makanan. Kalau sekedar makanan kan makanan pokok sehari-hari, oke, kita penuhi. Tapi makanan fungsional yang mengandung antioksidan, harus tercukupinya sayur, itu kan kita nggak mampu. Jadi kalau kita merujuk pada data riset kesehatan dasar, yang bisa konsumsi sayur dengan jumlah yang cukup, itu hanya 4,5% dari penduduk Indonesia. Ya mungkin kelompok konglomerat lah. Tapi 96,5% itu tidak memenuhi standar konsumsi sayur dengan jumlah yang cukup. Sehingga antioksidan tubuh kita ini berkurang terus-menerus karena tidak ada suplai dari sayur dan buah antioksidannya. Kalau kita usia di atas 30 tahun, sebenarnya kita harus memperbanyak konsumsi antioksidan. Karena nggak cukup sayur dan buah, maka kita harus cari alternatif yang lebih simpel. Nah, alga ini kita gunakan sebagai alternatif yang lebih simpel. Kalau kita sulit konsumsi sayur dan buah harian, minimal di saku atau di meja kerja kita atau di meja makan kita tersedia suplemen alga ini. Saya kecenderungan mungkin sejak masa sekolah itu nilai biologi saya selalu bagus. Itu saya lihat justru ketika saya menempuh pendidikan tinggi, dan saya melihat kenapa kok saya bisa masuk di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Nah, dari situlah saya meyakinkan diri, berarti biologi menjadi jalan hidup saya untuk bisa memberikan kebermanfaat. Setidaknya saya tidak menimbulkan mudarat lah, memberi manfaat untuk orang lain atau untuk lingkungan sekitar dari ilmu yang saya geluti ini. Nah, tahun pertama saya kuliah di Gadjah Mada itu saya mencoba menelusuri hal-hal apa saja yang menarik di biologi untuk dijadikan bisnis. Nah, program yang selalu ada di perguruan tinggi itu adalah program kreativitas mahasiswa atau disebut PKM. Kita bisa membuat proposal untuk PKM kewirausahaan, penelitian, pengabdian masyarakat, bahkan ide yang futuristik. Nah, saat itu di dalam kelompok belajar itu atau kelompok studi, kami belajar tentang alga, tentang makroalga, tentang yang berkaitan dengan kelautan. Karena saat itu saya bergabung di kelompok studi kelautan. Setiap Jumat kami itu selalu ke Gunung Kidul. Jadi kita survei penelitian kecil-kecilan. Sebetulnya penelitian itu kita gunakan untuk nantinya membuat proposal, kita ajukan ke Dikti untuk didanai. Nah, karena kelompok studi itu aktivitasnya seperti itu, ke pantai, cari data, dan lain sebagainya sebagai data awal. Nah, kemudian kita berkenalan dengan dosen yang saat itu lulus pulang dari Swedia. Beliau ngambil S3 tentang mikroalga, dan penelitiannya itu berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan di masa depan, yaitu bioetanol mikroalga. Nah, dari situlah kami bersinggungan tentang alga, dari yang makroalga ke makhluk yang mikroskopis yang tidak kelihatan, ya seperti mikroalga ini, yang jenisnya banyak sekali. Nah, disitulah kami direkrut menjadi asisten, kemudian dilibatkan dalam proyek-proyek yang menurut kami ini kayaknya bukan umuran kita, karena proyek ini proyek yang sebetulnya sangat sulit, belum dilaksanakan di Indonesia, tapi idenya itu visible untuk dikerjakan. Karena beliau sendiri sudah mengerjakan mikroalga jadi bioetanol bisa, mikroalga jadi biodiesel bisa, mikroalga jadi food supplement bisa. Tapi kan tinggal bagaimana dari riset ini di scale up menjadi satu pilot gitu kan. Nah, tugas kami adalah men-scale up itu dari data laboratorium, kemudian dibikinkan kultivasi yang mungkin ukurannya hanya seliter, 10 liter, 100 liter, dikembangkan jadi 10.000 liter ya. Itu yang kami kerjakan. Sehingga kami terlibat dalam proyek renewable energy dari mikroalga. Dan dari situlah terbangun satu perspektif bahwa ini bisa menjadi industri masa depan. Sayangnya saat itu kajian kami itu mentok di data-data domestik. Data domestik itu artinya yang meneliti hal yang sama itu sangat kecil sekali. Bahkan yang mengembangkan kolam ukuran seperti di belakang saya 50.000 liter satu kolam itu nggak ada datanya. Jadi kesulitan bagi kami untuk bisa memproduksi atau memproyeksikan hitung-hitungan ekonominya seperti apa. Nah, sementara data yang proven itu ada di luar negeri.
Dan saat itu kami selalu merujuk data-data penelitian yang ada di Belanda, di Amerika, bahkan di Israel itu ada ibaratnya ahlinya alga lah begitu. Nah, saya mencoba melihat data itu untuk kita olah. Dan dari situlah terbangun mimpi untuk, wah, aku harus studi di sana. Nah, kebetulan saya setelah lulus S1 di biologi, ngambil S2 tentang bioteknologi mikroalga di Belanda. Saya dapat beasiswa untuk meneliti mikroalga dan saya berkenalan langsung dengan orang yang memproduksi data yang saya pakai selama sekolah S1 itu. Jadi kebetulan akhirnya saya bisa belajar langsung dari dia dan belajar bagaimana industri alga di dunia itu satu proyek itu bisa dikepung oleh lebih dari 30 institusi, baik perguruan tinggi maupun industri. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara Eropa, mereka ada proyek yang jangka panjang yang nilainya itu bisa jutaan euro lah begitu. Dan itu banyak perguruan tinggi atau industri yang ikut terlibat di sana karena ingin ngambil peran untuk bisa mensukseskan program itu kan ujung-ujungnya menjadi satu industri baru, industrialisasi baru. Nah, saya melihat berarti alga itu kalau di Indonesia belum dilirik karena memang satu biaya penelitiannya juga mahal, negara pasti akan support yang berkaitan dengan penelitian yang sudah berjalan. Sementara industri itu harus ditumbuhkan, ya kalau yang menumbuhkan industri biasanya dari orang yang paham tentang produk itu kan, tentang alga, sehingga kami berpikir, wah berarti saya harus mengembangkan ini. Kan saya melihat di luar negeri sudah dikembangkan, berarti marketnya ada. Saya harus merintis dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, dalam proses merintis itu kita harus punya partner. Jadi berpartner dengan pihak-pihak yang memang satu visi, satu jalan, bahkan juga mengelola bidang alga. Kebetulan kami ketemu di Alga Park ini ada berlima yang memang menggeluti bidang itu. Bahkan ada yang lebih dulu daripada saya. Sehingga ya sudah kita bergabung menjadi satu institusi, jadi entitas baru di Alga Park untuk sama-sama bagaimana alga ini bisa dihilirisasi. Mulai dari lab menjadi komersil. Nah, tantangannya kan banyak. Tantangan pertama adalah marketnya belum ada. Kalau kita bicara usaha itu kan harus cari pasar. Sementara pasarnya itu belum kenal. Otomatis kan kita nggak bisa langsung ngomong, oh ini barang bagus. Sebenarnya itu proteinnya tinggi, superfood, macam-macam. Nah, mereka nggak tahu kan nggak butuh. Jadi kan kita harus masuk di mana? Cari celah di mana produk impor itu ada di Indonesia yang sejenis. Jadi produk impor spirulina ada dari Hawaii, ada dari India, ada dari Kanada, itu sudah nyemplung di Indonesia. Tapi harganya lebih mahal. Nah, kita masuk dengan harga yang lebih murah, tapi kualitas bahkan lebih bagus. Sehingga kita nempel di market yang sudah mulai terbentuk meskipun size-nya masih kecil. Nah, dari situlah kita ngawali budidaya, kemudian menjadi produk yang kita pasarkan retail. Supaya apa? Aktivitas usaha kita juga jalan, kita punya profit yang cukup, punya margin yang untuk operasional. Nah, dari 2017 lah kita bangun perusahaan PT Alga Park Indonesia Mandiri, jualan utamanya adalah suplemen. Kemudian kita mentok pandemi. Justru pandemi itu kita malah melakukan banyak inovasi. Mulai dari produk yang tadi hanya untuk kesehatan, kita kembangkan ke pangan, kita kembangkan ke sektor pertanian, kita kembangkan ke lingkungan, justru pada periode pandemi itu. Karena saat itu kebetulan kami itu sebelum pandemi masuk ke program inkubasi bisnis yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti saat itu. Kami dibina untuk bertemu dengan investor, bertemu dengan pakar, bertemu dengan praktisi-praktisi di bidang-bidang yang tidak terkait dengan kita, tapi bisa dikolaborasikan. Sehingga muncullah banyak ide. Nah, dari ide itu ya skala-skala kecil kita kembangkan, kemudian kita tes menjadi produk yang saat ini kita sudah bervariasi. Budidaya mikroalga itu kalau kami sebut, kalau di budidaya biasa, tidak untuk keperluan pangan, itu kita nyebutnya mudah. Karena alga ini kita punya air yang tergenang pun akan ditumbuhi alga. Air mesti akan hijau. Tapi problemnya itu adalah yang kita kembangkan itu kan untuk pangan, sehingga harus memenuhi standar keamanan pangan. Standar keamanan pangan paling sederhana itu merujuk pada sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal itu mensyaratkan airnya bisa menggunakan air sumur, bisa menggunakan air mata air yang dikondisikan bersih, diuji tidak ada E. coli dan lain sebagainya, itu sudah sah, sudah boleh. Jadi kita menggunakan prinsipnya menggunakan air bersih, bisa sumur, bisa mata air. Air yang bersih ini kemudian harus kita masukkan bibit alga. Jadi faktor kedua adalah punya bibit. Nah, banyak orang yang ingin mengembangkan seperti ini tapi mungkin akan terkendala di bibit.
Karena bibit ini harus kita punya bibit yang andal. Kalau istilah umumnya itu kita punya strain yang unggul. Nah, alga ini kebetulan itu hasil dari penelitian kami 2010-2013 lah begitu. Kita menseleksi alga ini dari laut, kemudian kita adaptasikan di air tawar. Nah, kita punya bibit yang sudah adaptif dengan kondisi iklim di Indonesia. Nah, kalau kita bicara alga itu, negara-negara yang lain mereka juga melakukan hal sama. Dia punya bibit dari negara masing-masing, sehingga adaptif. Kemudian kalau dikembangkan skala besar jadi industri itu tidak terkena royalti. Jadi kita sudah punya sendiri, punya air yang bersih, punya bibit, kemudian punya manajemen. Manajemen untuk budidaya ini manajemen seperti kita punya tanaman, harus disayang, harus tahu kapan dia butuh nutrisi, kapan harus misalnya tahu warnanya nanti kalau kekurangan karbon, kekurangan nitrogen itu seperti apa. Kalau kita budidaya di tropis itu hampir semua wilayah Indonesia yang hangat itu bisa digunakan untuk budidaya mikroalga. Kemudian kalau kita bicara produksi untuk bahan pangan, alga ini kami batasi satu siklus itu 4 bulan sekali. Dalam 4 bulan, artinya hari ke-0 itu adalah hari memasukkan air, bibit ke dalam kolam yang sudah kita bersihkan. Kita pastikan steril gitu. Kemudian masuk, kemudian ada aerasi, kincir seperti itu kan. Kemudian dikasih nutrien supaya dia tumbuhnya itu bisa tidak hanya sekedar tumbuh tapi berkembang berkali lipat sehingga lebih produktif. Saya katakan tadi kalau kita punya air ya bisa ditumbuhi alga tapi tidak bisa berkembang. Jadi hanya hijau aja, dipanen sekali habis. Yang kita lakukan adalah dalam 4 bulan itu ada minimal 30 kali panen. Atau setidaknya ada 4 hari sekali panen. Meskipun dalam kondisi cuaca yang sangat bagus di bulan kemarau, musim kemarau, tapi untuk tahun ini kelihatannya kemaraunya berubah. Itu bisa panen 2 hari sekali atau setiap hari sekali. Kekuatannya alga itu energinya adalah pada sinar matahari. Jadi kita ini di negara tropis sudah diberkahi luar biasa ya. Suhunya hangat, kemudian air berlimpah, kemudian banyak lahan-lahan pertanian yang tidak produktif, misalnya padi atau hortikultura, tapi bisa dimanfaatkan untuk alga. Nah, kemudian kita nggak mungkin mengatur sinar matahari kan. Kita bisanya adalah mengatur bagaimana kolam budidaya itu tidak terlalu kepanasan, karena sinar matahari yang terik gitu, atau airnya itu bisa kita kelola supaya tidak terlalu panas. Nah, kita hanya memainkan itu. Nah, kemudian kita kondisikan kalau spirulina ini kan dia karakternya senang di pH yang tinggi. pH-nya bisa 10, bahkan bisa 12. Nah, alga yang spirulina ini unik karena kalau kita budidaya di pH normal 7, itu kalau dia sudah berkembang, itu bisa meningkatkan pH-nya otomatis, naik sendiri. Kenapa begitu? Ini menjadi satu mekanisme pertahanan dirinya spirulina ini, supaya tidak ada alga lain yang ikut nyemplung di air, mengganggu. Karena dianggapnya sebagai kompetitor, kompetisi. Jadi kita budidaya itu adalah mengupayakan spirulinanya, bahasanya adalah happy, senang di kolam yang kita sediakan, maka dia akan memperbanyak dirinya sendiri dan menjaga pertahanan itu. Nah, dalam waktu 4 bulan, itu pertahanan bisa jebol. Karena apa? Spirulina atau mikroorganisme itu kan ada namanya laju mutasi. Nah, laju mutasi itu bisa dipengaruhi oleh sinar UV yang ada dari sinar matahari, kan ada sinar UV-nya. Kemudian ada gelombang panas yang tidak menentu bisa terjadi, atau terjadi fluktuasi suhu siang malam. Jadi kadang siangnya terik, kemudian malam hari dingin. Nah, itu bisa meningkatkan laju mutasi. Ketika mutasinya itu terlalu intens, performanya turun, kesehatannya turun, maka alga yang lain bisa masuk. Nah, kalau alga lain masuk dan dia bisa mengubah keadaan, populasi yang lebih tinggi menjadi kalah. Nah, sehingga sebelum kalah itu kita remajakan. Kita isi lagi dengan air yang baru, bibit yang baru, kolam yang lebih bersih seperti itu, supaya optimum. Kolam tanah agak sulit sebab tanah itu mungkin tidak nanti akan umurnya jadi lebih pendek. Karena tanah itu kan membawa mikroorganisme yang lain yang kita tidak tahu. Kemudian potensi resap, jadi hilang airnya. Setiap hari kita harus nambah air terus-menerus. Sementara alga itu harus dipertahankan levelnya konstan. Kalau levelnya naik turun kan harus ada nambah air. Itu kan ganggu suhu airnya berubah. Nah, itu akan mempengaruhi produktivitas. Jadi minimal kolam yang dengan plastik, syukur-syukur kolamnya mungkin plastiknya yang lebih
tebal dan mungkin lebih kuat. Dulu awal-awal kami malah menggunakan semen, tapi ada resiko kebocoran yang tidak kelihatan. Apalagi kita di zona yang sering terjadi gempa. Kita tidak tahu kalau kita bikin cor dengan musim modal yang minim kan kita tidak seperti cor mix semennya nggak bagus itu ya. Ya hanya tempel-tempel aja. Begitu ada guncangan, ada retakan, kita nggak tahu titik retaknya di mana, tiba-tiba airnya habis. Resikonya di situ. Kalau pakai plastik sekarang ada banyak teknologi plastik yang ada lakbannya, bocor sudah kelihatan. Jadi kita menggunakan pemasaran online dan paling banyak di TikTok. Bisa dilihat misalnya produk suplemen kesehatan bentuknya kapsul, itu kita punya merek namanya Neo Alga. Neo Alga itu ada tersedia, Neo Alga official sudah mall, baik di Shopee, di Tokopedia atau di TikTok Shop itu juga tersedia. Kemudian produk yang untuk hewan, penggemuk broiler itu ada namanya Spirafit, itu juga di TikTok tersedia. Kemudian kalau keperluan bahan baku misalnya spirulina bubuk itu melalui chat di WA atau di Instagram kami di nomor 081325065177 itu sebetulnya untuk pemasaran B2B. Jadi kami sebagian untuk B2B jual bahan mentah, sebagian kita kelola menjadi produk. Kalau ada informasi bisnis, orang itu selalu tertarik, apapun jenisnya. Karena yang dilihat adalah dari hasil yang saat ini terjadi. Tapi kalau dia mau belajar lebih dalam di masa-masa lalu, bagaimana merintis usaha, mereka justru harusnya belajar dari situ dulu. Kenapa sih kok orang ini atau mas ini, bapak ini bisa mengembangkan itu, riwayatnya seperti apa? Nah, kadang riwayat itu yang berbeda dengan dia saat ini. Itu kalau kita mau bicara bisnis, ya kita harus betul-betul tahu apa yang kita lakukan. Kalau hanya sekedar pengen bisnis pertanian, ada keuntungan sekian, hitungan-hitungan di atas kertas, ya itu boleh-boleh saja, tapi harus dilihat kemampuan masing-masing. Ada orang yang memang bidangnya sudah di bidang itu, melakukan usaha di situ, ada seperti kami, bidang pendidikannya sama, kemudian masuk di bidang usaha yang masih berhubungan. Ada orang lain yang dia mengembangkan bidang yang berbeda dengan apa yang dia pelajari sebelumnya, juga berhasil. Artinya apa? Kalau saya mau mengatakan pada generasi muda, potensi bisnis banyak hal, banyak sektor yang bisa digarap, tapi harus menyelam dulu pada bidang yang bisa dikerjakan dari A sampai Z itu bisa melakukan. Karena kalau ada trouble di salah satu area atau divisi kita bisa selesaikan. Selain itu juga harus punya partner. Jadi berbisnis itu bisa sih, sendiri itu juga bisa. Tapi kalau kita berpartner, ya kita harus punya partner yang visinya sama, punya akhlak yang kita bisa lihat, oh ini bagus cara berkomunikasinya, cara membangun emosi, cara membangun tim. Nah itu butuh partner itu supaya tidak kehilangan semangat ketika kondisi-kondisi sulit. Jadi minimal kalau mau usaha tahu bidangnya, apa yang mau dikerjakan. Dua, punya partner. Yang ketiga adalah mencoba mencari pasar. Karena kalau kita mau melakukan apapun, bisnis yang sudah ada saat ini mesti sudah banyak punya pasar. Kita mau usaha yang sama, itu otomatis kalau kita nggak bikin pasar sendiri atau ngambil pasar orang lain kan, dengan inovasi. Nah, tiga hal itu yang sekiranya penting untuk dipelajari sebelum memulai bisnis.